Assalamualaikum. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dilancarkan. Ayo kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, udah kata doa tadi. Dalam mata kuliah sejarah ini kita akan mempelajari kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Coba ada nggak yang bisa sebutin satu aja kerajaan Hindu atau Buddha yang ada di Indonesia? Yuk, coba salah satu. Saya, Bu. Ya, silakan. Itu, Bu, Kerajaan Sriwijaya. Ya, betul ya. Salah satunya yaitu kerajaan Sriwijaya yang ada di Indonesia. Sumatera Selatan ya. Iya, Bu. Nah, pertama sebelum kita mempelajari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang terutama untuk agama Hindu dan agama Buddha, kita perlu melihat dulu asal usul agama Hindu Buddha tersebut sehingga mereka bisa menyebar dan juga membentuk sebuah kerajaan. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan agama Hindu dan Buddha, yaitu asal usulnya. Nah, jadi agama Hindu itu berasal dari negara India. Tahu kan negara India? Tahu, Bu. Nah, negara India ini terlahir dikarenakan adanya perpaduan antara suku Arya dan juga suku Dravida. Nah, jadi agama Hindu ini lahir dari percampuran dari kedua suku tersebut, yaitu suku Arya dan juga suku Dravida. Sampai di sini apa kalian paham? Paham, Bu. Oke. Nah, agama yang pertama kita akan membahas agama Hindu. Nah, jadi agama Hindu ini memiliki kitab suci. Nah, jadi kitab suci ini ada 3. Yang pertama Weda, Brahmana, dan juga Upanishad ya. Oke. Selanjutnya, selain dari kitab suci, agama ini juga memiliki dewa-dewa. Nah, jadi ada dewa apa? Dia ada 3. 3 itu disebut dengan Trimurti. Ada dewa Wisnu yang bertugas untuk memelihara alam semesta. Nah, terus ada dewa Shiva bertugas merusak semua yang tidak berguna di alam. Ada juga dewa apa lagi? Dewa Wisnu, Bu. Dewa Brahmana, Dewa Brahmana, Wisnu, ya, Bu. dewa Shiva. Jadi 3 dewa tadi. Nah, selanjutnya selain dari kitab suci, terus dewa ini juga memiliki sistem kasta. Nah, jadi mereka itu manusia itu terdapat golongan-golongan. Nah, ayo kita coba ya. Ini golongan apa aja? Nah, 5 kasta tersebut. Yang pertama yaitu kasta Kasta Brahmana. Nah, terdiri atas pemimpin agama atau juga pendeta. Selanjutnya Ksatria. Nah, Ksatria, terus Waisya, Sudra, dan Arya. Selanjutnya asal mula agama Buddha. Kalau yang tadi kan agama Hindu ya. Sekarang kita masuk ke agama Buddha. Nah, kelahiran agama Buddha ini merupakan reaksi terhadap agama Hindu dengan adanya ritual melalui kurban. Nah, jadi agama ini dipelopori oleh Siddhartha Gautama. Nah, jadi yang lahir pada 563 sebelum Masehi. Oke, selanjutnya selain dari itu agama ini memiliki kitab suci. Nah, kitab suci agama Buddha itu adalah
Tripitaka atau 3 keranjang. Nah, jadi bahasanya pun yang digunakan itu bahasa Pali. Selanjutnya, proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, jadi di sini terdapat beberapa teori. Nah, beberapa teori yang menyatakan proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu. Teori yang pertama yaitu teori Waisya. Ayo, teori Waisya. Ada teori Ksatria, ada teori Brahmana. Dan yang terakhir itu ada teori arus balik. Nah, jadi teori Waisya ini menyatakan bahwa Indonesia pernah dikolonialisasi oleh bangsa India dan golongan yang menyebarkan agama yaitu golongan Ksatria. Jadi teori Ksatria ini menyatakan bahwa golongan Ksatria lah yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ini kepada rakyat Indonesia atau ke bumi Nusantara. Nah, selanjutnya itu teori Waisya yang ditunjukkan oleh Krom. Ini menunjukkan kepada peranan para pedagang dalam penyebaran kebudayaan India di Indonesia. Nah, selanjutnya teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini yang diajukan oleh Van Leur menyatakan bahwa penyebaran tersebut dilakukan oleh golongan Brahmana yang datang atas undangan bangsa Indonesia. Jadi golongan-golongan Brahmana yang ada di India itu datang ke Indonesia atas undangan tersebut sehingga mereka dapat menyebarkan agama ini pada Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu teori arus balik. Nah, ini teori yang terakhir yaitu dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Nah, yang menekankan bahwa orang Indonesia mempelajari kebudayaan India dengan datang ke India, kemudian pulang kembali ke Indonesia dan menyebarkan agama kepada penduduk. Jadi teori arus balik ini menyatakan bahwa orang Indonesia itu sendiri yang datang ke India. Mereka datang ke India, lalu mereka mempelajari kebudayaan-kebudayaan di India. Apa saja sih yang ada di India? Nah, selanjutnya setelah mereka dirasa cukup mempelajari kebudayaan yang ada di India, maka mereka pulang ke Indonesia. Setelah mereka pulang ke Indonesia, maka mereka menyebarkan kembali apa yang mereka pelajari di India tersebut. Sudah paham sampai di sini? Paham ya? Paham, Bu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kerajaan-kerajaan yang ada, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, coba ada yang tahu nggak kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia? Yang tadi sudah bagus ya, dibalas, disebutkan oleh temannya tadi, kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi kerajaan pertama, kerajaan Nah, yang pertama itu ada kerajaan apa? Kerajaan Kutai. Nah, jadi Nah, baik anak-anak. Jadi di sini kita akan mengetahui apa saja sih kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kerajaan Kutai. Nah, jadi kerajaan Kutai ini memiliki beberapa raja-raja yang memimpin dan juga yang mendirikannya. Nah, yang mendirikannya yaitu Raja Kudungga yang pertama ya. Selanjutnya raja apa?
Raja Aswawarman. Raja Aswawarman. Aci dekenin rayaku tadi. Yang selanjutnya yaitu Raja Mulawarman. Ya, Raja Mulawarman. Nah, kerajaan yang kedua yaitu ada Kerajaan Tarumanegara. Nah, jadi di sini anak-anak sudah memahami siapa saja sih raja yang memimpin di Kerajaan Tarumanegara? Sudah ya. Nah, jadi di sini juga terdapat beberapa prasasti-prasasti hasil dari peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara ini. Nah, contohnya yaitu ada prasasti Ciaruteun ya, terus ada prasasti kebun kopi dan juga prasasti jambu. Nah, selanjutnya di sini ada kerajaan apa? Kerajaan Mataram kuno. Nah, kerajaan Mataram kuno ini juga merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Selanjutnya ada kerajaan Kediri. Ada kerajaan Kediri, nah. Kalian tahu kerajaan Kediri ini dia ini memiliki yang berasal dari pembagian dari maksudnya Panjalu. Nah, jadi Panjalu dan juga Janggala. Nah, kedua kerajaan tersebut bersatu menjadi kerajaan Kediri. Jadi kerajaan Kediri ini berasal dari dua kerajaan dan kemudian dibentuklah kerajaan Kediri. Nah, selanjutnya di sini ada kerajaan Singosari dan juga kerajaan Bali. Ya. Yang kelima ada kerajaan Singosari dan juga kerajaan Bali. Nah, sudah ada 6 ya. Jadi sini kita akan membahas lagi yang selanjutnya yaitu ada kerajaan Pajajaran dan juga kerajaan apa? Kerajaan Sriwijaya seperti yang disebutkan oleh teman kalian tadi. Kerajaan Pajajaran. Dan kedelapan kerajaan Sriwijaya. Nah, ini kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya ada yang tahu kerajaan apa lagi? Ayo. Yang terakhir ini kerajaan Majapahit. Nah, jadi untuk kalian lebih memahami lagi kerajaan-kerajaan dan juga penjelasan dari kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti di sana kalian bisa menyimak dan juga melihatnya langsung penjelasan-penjelasan dari ke-9 kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nanti jika kalian ada pertanyaan, kita akan membuat sebuah kelompok. Nah, jadi Ibu akan membuat kelompok dibagi menjadi 3 dalam satu kelas ini. Kita akan berdiskusi setelah kalian menonton dari video yang Ibu bagikan nanti. Nah, setelah itu kita akan berdiskusi dan juga pertanyaan-pertanyaan. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali atau mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Hai, kembali lagi di Belajar TKD. Kali ini kita akan bahas materi tes wawasan kebangsaan. Pokok bahasan kali ini adalah zaman kerajaan di Indonesia. Indonesia mulai berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal Tarik Masehi, sementara agama Buddha disebarluaskan pada abad ke-5 Masehi. Kali ini kita akan membahas kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, Kerajaan Kutai.
Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan ini dibangun oleh Kudungga. Raja yang terkenal memimpin kerajaan Kutai adalah Asmawarman. Sedangkan masa keemasan kerajaan Kutai berada pada pemerintahan Raja Mulawarman. Peninggalan terpenting kerajaan Kutai adalah 7 prasasti Upa. Kerajaan Kutai berakhir pada saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharmastia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13. Kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan bercorak Hindu yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Wilayah kerajaan Tarumanegara berada di barat Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh raja yang bernama Jaya Singgawarman. Masa keemasan kerajaan Tarumanegara saat dipimpin oleh Raja Purnawarman. Beberapa prasasti peninggalan kerajaan ini adalah Prasasti Kebun Kopi, Tugu, Cidang Hiang, Ciara Teun, Muara Cianten, Jambu, dan Pasir Awi. Ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera hingga Jawa Barat. Raja Bala Putradewa membawa Sriwijaya ke puncak kejayaan. Beberapa faktor yang mendorong perkembangan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar antara lain kemajuan kegiatan perdagangan antara India dan Cina melintasi Selat Malaka dan keruntuhan kerajaan Punan di Vietnam Selatan. Peninggalan kerajaan Sriwijaya terdiri dari Prasasti Kedudukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Talaga Batu, Prasasti Karangbirahi, Prasasti Ligor, Candi Muaro Jambi, dan Candi Muara Takus. Beberapa faktor penyebab kemunduran dan keruntuhan kerajaan Sriwijaya: adanya serangan dari Raja Dharmawangsa, adanya serangan dari kerajaan Kola Mandala, pengiriman ekspedisi Pamalayu atas perintah Raja Kartanegara, muncul dan berkembangnya kerajaan Islam Samudra Pasai, dan serangan kerajaan Majapahit yang dipimpin Aditya Warman atas perintah Mahapati Gajah Mada. Keempat, Kerajaan Mataram. Merupakan kerajaan yang berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram terletak di sekitaran Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada 2 dinasti yang berada pada kerajaan ini, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Dinasti Sailendra membawa kerajaan Mataram bercorak Buddha dan dinasti Sanjaya membawa kerajaan Mataram bercorak Hindu. Pada dinasti Sailendra, raja yang terkenal adalah Samaratungga yang membangun Candi Borobudur, Mendut, dan Candi Sewu. Raja Bala Putradewa dan Raja Pramawardhani merupakan anak dari Samaratungga. Bala Putradewa tidak setuju dengan pernikahan Pramawardhani dengan Raka Pikatan yang menyebabkan mereka bertikai, dan Bala Putradewa kalah sehingga ia pergi ke kerajaan Sriwijaya. Pada dinasti Sanjaya, Raka Pikatan membangun Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Selanjutnya, Mataram dipimpin oleh Dyah Balitung dan Empu Sendok sebagai raja terakhir. Empu Sendok sebagai raja terakhir memindahkan kerajaan Mataram ke Jawa Timur dan memulai kerajaan baru yang dikenal dengan nama Medang Kamulan. Pengganti Empu Sendok adalah Raja Dharmawangsa Teguh dan Raja Airlangga.
Pada akhir pemerintahannya, Airlangga menyerahkan kerajaan kepada kedua orang anak laki-lakinya, yaitu Jayanggrana dan Jayawarsa. Untuk menghindari perselisihan, maka kerajaan dibagi dua menjadi Jenggala dan Kediri. Salah satu hal menyebabkan runtuhnya kerajaan Kediri adalah Raja Kertajaya dibunuh oleh Kan Arok. Kelima, Kerajaan Singosari merupakan kerajaan yang berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Singosari terletak di wilayah Jawa Tengah hingga akhirnya berhasil menguasai Sriwijaya. Kerajaan ini didirikan oleh Kan Arok. Kerajaan Singosari berasal dari sebuah daerah bernama Tumapel yang dipimpin oleh Tunggul Ametung. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, Kan Arok menggantikannya sebagai penguasa Tumapel. Ia juga menjadikan Kan Dedes, istri Tunggul Ametung, sebagai permaisurinya. Kan Arok berakhir karena dibunuh oleh Anusapati yang merupakan anak dari Tunggul Ametung. Anusapati dibunuh oleh Tojaya yang merupakan anak dari Kan Arok. Tojaya pun mengalami hal yang sama, yaitu dibunuh oleh Wisnuwardana yang merupakan anak dari Anusapati. Pembunuhan ini menggunakan keris yang sama yang digunakan Kan Arok ketika membunuh Tunggul Ametung. Raja terakhir kerajaan Singosari adalah Kertanegara yang merupakan anak dari Wisnuwardana. Kerajaan Singosari yang sibuk mengirim angkatan perang ke luar Jawa akhirnya mengalami keropos di bagian dalam, dan pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwa, dan dalam serangan itu Kertanegara mati terbunuh. Keenam, Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya. Jayanagara yang merupakan kemenakan dari Raden Wijaya sempat memimpin kerajaan ini. Selanjutnya, kerajaan dipimpin oleh Tribhuwana Tunggadewi. Merupakan anak dari Raden Wijaya bersama istrinya Gayatri. Pada masa pemerintahannya, Gajah Mada diangkat menjadi pati dan dikenal dengan Sumpah Palapa. Selanjutnya, kerajaan dipimpin oleh Hayam Wuruk, yang merupakan pelopor zaman keemasan Majapahit. Namun, keruntuhan Majapahit juga disebabkan oleh Hayam Wuruk yang ingin memperistri Dyah Pitaloka. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, salam satu TKD dan sampai jumpa. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kalian bisa memahami dengan baik apa yang Ibu jelaskan. Nah, untuk menutup pelajaran kita pada siang hari ini, kita akan melafazkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, semoga kalian pulang dengan selamat tanpa ada gangguan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.